Kesalahan besar kembali dibuat Presiden Amerika Serikat. Siapa lagi kalau bukan Donald Trump? Pria berambut pirang itu begitu gegabah menjadikan Korea Utara sebagai target perang selanjutnya setelah Iran. Namun satu hal yang tidak ia sadari, militer Pyongyang sudah lebih dari siap untuk menjalani skenario terburuk sekalipun. Selain program nuklir, mereka juga sudah menyiapkan senjata dahsyat termasuk rudal balistik taktis, kapal perusak hingga kapal perang nuklir seberat 10.000 ton. Akibat manuver terburu-buru AS, sekutu mereka seperti Korea Selatan berpotensi menjadi korban. Dengan kekuatan Korea Utara saat ini, rencana Seoul melatih 500.000 prajurit drone diprediksi tidak akan ada gunanya sama sekali. Terlebih rezim Kim Jong-un juga mendapat bantuan dari Rusia dan China yang siap membantu mereka melenyapkan Amerika beserta para sekutunya. Apakah ancaman perang terbuka dari Korea Utara bakal membuat Donald Trump tertunduk memohon ampun? Cetak Gol coba merangkum Korea Utara yang menantang perang terbuka dengan Amerika Serikat sebagai berikut. Korut tantang AS pamer kapal perang nuklir 10.000 ton. Amerika Serikat nampaknya bakalan sakau jika tidak mencari ribut dengan negara lain. Donald Trump selaku Presiden AS kembali membuat huru-hara pasca dipermalukan habis oleh Iran. Setelah dipaksa berdamai dengan Teheran, kini Amerika justru berlagak menantang Korea Utara. Menariknya, gertakan ini mempunyai pola yang sama dengan awal mula serangan AS ke Iran. Donald Trump terus ikut campur dengan menyoroti kapabilitas nuklir yang dimiliki rezim Kim Jong-un. Seperti halnya yang dikatakan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Pria 62 tahun itu bahkan memanas-manasi Trump agar bertindak lebih tegas kepada otoritas Pyongyang. Presiden Trump mengatakan bahwa sudah saatnya untuk menaruh perhatian ke masalah Korea Utara. Saya mengatakan kepadanya bahwa sanksi dan tekanan terhadap mereka tidak efektif, kata Lee Jae-myung. Tidak hanya itu, Amerika Serikat juga terus memperpanjang status darurat nasional terkait Korea Utara. Sebagai informasi, status ini pertama kali ditetapkan pada 2008 oleh George W. Bush. Alasannya karena krisis nuklir yang terus meningkat di semenanjung Korea. Sejak saat itu, Amerika terus menerapkan berbagai sanksi ekonomi, termasuk pembekuan aset dan pembatasan transaksi keuangan terkait Korea Utara. Sementara di periode kedua Donald Trump, dirinya terus meningkatkan upaya untuk mencapai denuklirisasi Korea Utara. Trump menilai kebijakan dan tindakan Pyongyang terkait nuklir merupakan ancaman serius dan mendesak bagi Amerika. Itu sebabnya sang presiden melanjutkan status darurat nasional beserta seluruh sanksi terhadap Korea Utara mulai 26 Juni 2026. Sayangnya hal itu justru dinilai sia-sia oleh kalangan pakar dan politisi AS. Menurut mereka hal tersebut adalah sesuatu yang mustahil untuk segera dicapai. Terlebih Korea Utara telah menyaksikan apa yang terjadi kepada Iran sebagai salah satu sekutu mereka. Negeri para mula yang sempat mengiyakan permintaan AS untuk meredam proyek nuklirnya justru dikhianati dengan begitu kejam. Teheran diserbu habis-habisan oleh Israel dan Amerika dalam perang panjang selama 40 hari. Situasi tersebut jelas tidak diinginkan Korea Utara yang sudah belajar banyak dari pengalaman. Dan benar saja, Korea Utara justru semakin memperlihatkan pertentangannya terhadap Amerika Serikat. Seperti yang diungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara kepada kantor berita KCNA. Retorika tak berarti AS dan pasukan bawahannya terhadap Korea Utara tidak akan pernah memengaruhi posisi Korea Utara yang tak dapat diubah sebagai negara pemilik senjata nuklir. Ungkap sosok yang tidak disebutkan namanya itu. Bukan sekedar ucapan manis di bibir, rezim korut benar-benar menunjukkan keseriusannya dengan aksi nyata. Bahkan mereka melenyapkan siapapun yang berani mengganggu program nuklirnya. Sebelumnya, Kim Jong-un sudah meresmikan 2 kapal perang kelas 5.000 ton bernama Chohyon. Armada tersebut merupakan bagian dari rencana untuk melengkapi angkatan laut dengan senjata nuklir. Namun, rencana Presiden Kim ternyata tidak berhenti sampai di situ. Dirinya dikabarkan bakal segera mengoperasikan kapal perusak Kangkon
serta membuat kapal perang strategis seberat 10.000 ton. Program melengkapi Angkatan Laut dengan senjata nuklir berjalan sesuai rencana tanpa kesalahan. Ini adalah langkah strategis yang sangat penting karena akan memungkinkan untuk menjaga kekuatan nuklir negara kita siap untuk beroperasi yang beragam dan efisien. Setelah Chohyon, kami akan segera mengoperasikan kapal perusak Kangkon, lalu meluncurkan kapal perang strategis 10.000 ton satu demi satu, ujar Kim Jong-un. Sekedar pengingat, Korea Utara diprediksi baru mempunyai sekitar 60 hulu ledak nuklir. Jumlah tersebut sejatinya masih kalah jauh dibanding Amerika ataupun Rusia yang mencapai 5.000 hulu ledak. Akan tetapi, para peneliti percaya bahwa rezim Pyongyang sudah mempunyai persediaan yang cukup mengembangkannya menjadi 90 buah. Inilah yang membuat pakar ragu dengan rencana Donald Trump untuk menghentikan program nuklir Korea Utara. Hal ini telah dikritik oleh Sean King, selaku petinggi perusahaan konsultan bernama Park Strategis. Saya percaya perkataan Kim Jong-un dan saudarinya, Kim Yo-jong, ketika mereka mengatakan tidak akan menyerahkan senjata nuklir mereka. Dan saya tidak yakin seberapa realistis komitmen Donald Trump terhadap denuklirisasi Korea Utara. Selama rezim Kim berkuasa, senjata nuklir Pyongyang akan tetap ada, ujar Sean King. Benar saja, usaha Amerika untuk menggertak Korut justru sia-sia. Bahkan sekutu mereka di kawasan Asia seperti Korea Selatan juga berpotensi menjadi korban. Menurut laporan, Korea Utara baru saja menguji sejumlah persenjataan baru, di antaranya termasuk sistem peluncur roket ganda, rudal balistik taktis, hingga sebuah howitzer yang bisa bergerak sendiri. Dalam foto yang beredar, terlihat raut gembira Kim Jong-un menyaksikan uji coba senjata-senjata tersebut. Yang menjadi masalah, salah satu rudal yang diuji diklaim dapat menjangkau target hingga 90 km. Sekadar pengingat, jarak antara wilayah terdekat Korea Utara dengan Seoul hanya berkisar 40 hingga 50 km saja. Artinya secara teori rudal tersebut dapat meluluh lantahkan sebagian wilayah ibu kota Korsel jika terjadi eskalasi konflik. Hal ini semakin menjelaskan niat Korea Utara untuk segera memerangi tetangganya itu. Pasalnya dalam beberapa waktu terakhir, kantor berita KCNA terus menyoroti aktivitas mencurigakan antara Korsel dan Amerika. Pihak Washington diduga memasok sejumlah persenjataan termasuk rudal udara ke udara generasi terbaru dan sejumlah peralatan militer lainnya. Menurut KCNA, dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, Amerika telah menyetujui penjualan senjata ke Korsel senilai miliaran dolar. Selain yang sudah disebutkan tadi, ada pula armada seperti helikopter angkatan laut, helikopter serang, dan bom pemandu. Tak ayal jika Korea Utara semakin keras menggenjot persenjataannya demi mengantisipasi pecahnya konflik dalam waktu dekat. Apalagi Kim Jong-un juga memberikan sebuah peringatan keras kepada lawan-lawannya. Kita akan membuat musuh menyadari bahwa sarana serangan jarak jauh angkatan bersenjata kita telah digantikan dengan yang lebih canggih dalam waktu sesingkat mungkin, tegas Presiden Kim. Sekutu Pyongyang makin ganas menggertak musuh. Setiap kali membicarakan Korea Utara, ada satu hal yang barangkali luput dari perhatian Amerika dan para sekutunya. Meskipun Pyongyang terkenal hobi mengisolasi diri dari luar, mereka masih memiliki sejumlah kawan setia yang siap mengulurkan tangan dalam kondisi apapun. Salah satunya adalah Rusia, yang secara terbuka sudah mengkritik kebijakan Korea Selatan dan Amerika Utara. Dalam beberapa waktu terakhir, dua negara tersebut terus meningkatkan aktivitas di dekat perbatasan Korea Utara. Pihak Moskow yang merupakan sekutu dekat Pyongyang jelas tidak terima dengan situasi tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrei Rudenko, sampai memanggil Duta Besar Korea Selatan untuk Rusia, Lee Sok-bae. Tidak lama berselang, Kementerian Luar Negeri Rusia segera mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan militer Seoul dan Washington. Pihak Korea Selatan juga telah menyampaikan keprihatinannya tentang aktivitas militer konfrontatif yang sedang berlangsung antara Korea Selatan dan Amerika Serikat di dekat perbatasan Republik Demokratik Korea, bunyi pernyataan tersebut.
Di sisi lain, hubungan Rusia dan Korea Utara sendiri memang tidak bisa dipisahkan, terutama di bidang militer yang terjalin semakin erat sejak perang Rusia melawan Ukraina. Meskipun sudah menjadi rahasia umum, Korea Utara akhirnya mengakui keterlibatannya membantu Rusia pada tahun 2025 silam. Laporan menyebut mereka diperkirakan mengirim 14.000 pasukan untuk berperang di garis depan, termasuk 3.000 tentara cadangan untuk menggantikan mereka yang sudah gugur. Meskipun kekurangan kendaraan lapis baja dan tidak punya pengalaman melakukan perang drone, pasukan tersebut dilaporkan bisa beradaptasi dengan cepat dan membantu tentara Rusia. Berkat kerjasama ini, tak ayal jika hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Bahkan berkat berhubungan dengan Rusia, posisi Korut untuk mempertahankan program nuklirnya juga semakin tak terbantahkan. Seperti yang kita tahu, Rusia adalah salah satu negara dengan kekuatan nuklir terbesar. Inilah yang membuat sanksi ekonomi dari Amerika sekalipun tidak akan cukup menggoyahkan program nuklir Korea Utara. Hal inilah yang membuat Lee Jae-myung selaku Presiden Korea Selatan merasa ketar-ketir. Efektivitas sanksi ekonomi dari AS telah berkurang karena kerjasama militer antara Korea Utara dan Rusia yang berasal dari perang di Ukraina. Bahkan sedikit bantuan dari Rusia sangat membantu Korea Utara, kata Lee. Selain Rusia, rezim Pyongyang juga punya kedekatan khusus dengan China. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Xi Jinping sempat mengadakan kunjungan pertamanya ke Korea Utara sejak 2019. Menariknya, kunjungan ini dilakukan hanya selang beberapa pekan setelah dirinya bertemu dengan Donald Trump. Banyak pihak menilai pertemuan Xi dan Kim difokuskan untuk membahas program nuklir. Hanya saja laporan itu tidak dicantumkan dan lebih menonjolkan kerjasama di bidang lain seperti politik, militer, dan ekonomi. Kecurigaan ini datang dari mantan Menteri Unifikasi Korea Selatan, Kim Hyung-suk. Menurutnya, hal ini sengaja dilakukan karena kerjasama Korut dan China akan mendatangkan sejumlah keuntungan bagi kedua pihak. Ini memungkinkan Korea Utara menggunakan kemampuan nuklirnya untuk menangkal AS jika terjadi krisis Taiwan. Secara ekonomi, ini mengamankan akses China ke Laut Jepang melalui Korea Utara, sekaligus mendorong pembangunan kawasan timur Laut Cina, ujar Kim Hyung-suk. Sepatu sneakers dari brand Keeping kini ada diskon 58%. Buruan cek linknya untuk dapatkan harga termurah. Asia Timur memanas, sekutu AS mulai ketakutan. Akibat ancaman yang terus datang dari Korea Utara dan para sekutunya, para musuh di kawasan Asia Timur mendadak kebakaran jenggot. Tak terkecuali Korea Selatan yang terpaksa meladeni gertakan dari sang tetangga. Perlu dicatat secara teknis Korea Selatan dan Korea Utara masih berperang. Sebab ketika berperang pada era 50-an, mereka hanya mengakhirinya dengan gencatan senjata, tanpa sekalipun sepakat untuk mencapai kata damai. Itu artinya konflik panas dua negara semenanjung Korea ini masih punya potensi untuk pecah kapan saja. Otoritas Seoul yang ketakutan langsung mempersiapkan perang. Salah satunya dengan memperluas kemampuan drone dan anti-drone untuk menghadapi Korea Utara. Laporan menyebut Korsel akan mengakuisisi 20.000 drone berbiaya murah, serta melatih 500.000 prajurit drone secepat mungkin. Rekaman yang beredar juga sudah memperlihatkan sesi latihan yang dilakukan para prajurit Korsel. Han Kyu-bak selaku Menteri Pertahanan Korsel menyebut manuver ini dilakukan setelah melihat peperangan di Ukraina dan Timur Tengah. Menurutnya, drone adalah game changer yang seharusnya digunakan luas oleh semua unit perang. Bukan hanya Korsel, Kim Jong-un juga semakin gencar menyenggol Jepang. Negara yang juga termasuk sekutu Amerika itu disebut tengah melirik untuk bertransformasi menjadi negara perang. Jepang adalah negara yang kalah perang di Asia. Kini mereka memanfaatkan situasi yang sedang kacau untuk melepaskan semua pembatasan dan secara terbuka mengubah diri menjadi negara perang.
tutur Presiden Kim. Menyadari negaranya dalam bahaya karena sudah masuk radar korut, Minoru Kihara langsung membantah tuduhan tersebut. Pernyataan bahwa Jepang sedang menjadi kekuatan militer atau menghidupkan kembali militerisme sama sekali tidak berdasar, ungkap Sekretaris Kabinet Jepang itu. Dapatkan 4 pieces kaos polos dalam pria berbahan adem dan nyaman. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Korea Utara yang semakin berani menantang perang Amerika Serikat. Bagaimana pendapatmu? Apakah perang baru benar-benar pecah di kawasan Asia Timur? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.